Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan sekali lagi terima kasih tetap setia bersama saya untuk tetap mencintai Indonesia dimanapun kalian berada. Karena ada fakta yang harus kita banggakan, yaitu fakta sosiologi dunia. Indonesia yang berdiri di atas lebih dari 17.000 pulau, 1.300 lebih suku bangsa, dan 718 bahasa daerah, secara teori geopolitik global, negara dengan keragaman seluas ini tuh harusnya udah pecah dan perang saudara sejak dulu. Nah, sebelumnya saya tayangkan cuplikan video dari orang yang berada di Indonesia ya. Dia melayangkan pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Indonesia ini kok tidak bisa dipecah belah? Padahal kita itu sering lihat ada korupsi di mana-mana, birokrasi yang ruwet, dan masih banyak kekurangan lainnya. Dan di sini saya cuma mau bilang 100% saya setuju sama dia. Cara berpikir dia itu benar sekali, tidak ada yang salah. Memang benar sekali kita itu sering melihat dan mendengar berita-berita yang membuat kita kadang kecewa ya guys. Tapi tahukah kalian, kejahatan dan kesalahan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Angkanya mungkin cuma sekitar 0,01% atau bahkan kurang dari itu. Sementara 99,99% rakyat Indonesia adalah orang-orang baik, pekerja keras, jujur, dan saling menyayangi. Kalau kalian baik sama orang, pasti akan ada imbal baliknya. Orang akan baik pada kalian. Dimanapun tempatnya ya, nggak hanya di Indonesia, karena di sini alhamdulillah saya ini orangnya nggak macam-macam, dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang baik di sini, ya nggak macam-macam. Dan di sini izinkan saya menambahkan pandangan saya dari sisi yang berbeda, karena saat ini saya tinggal di luar negeri. Saya tidak bermaksud membandingkan negara mana yang lebih baik, tapi karena saya sudah melihat dan merasakan sendiri perbedaannya. Saya jadi semakin paham betapa hebatnya bangsa kita. Indonesia tidak bisa dan tidak akan pernah bisa dipecah belah. Kita adalah keajaiban dunia yang nyata. Ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa daerah, tapi kita tetap satu bangsa, satu tanah air. Tidak ada negara lain yang bisa seperti ini. Ada yang mau mengkloning, ada yang mau mengcopy kita, tapi gagal. Lihat Inggris, terpecah-pecah kan? Kesalahan segelintir orang itu tidak pantas membuat kita lupa betapa hebatnya bangsa kita, guys. Semakin saya berada jauh dari tanah air, semakin saya sadar apa yang ada di Indonesia itu tidak ada duanya di dunia. Tidak ada tempat yang bisa menggantikan hangatnya kebersamaan, mudahnya kita bertahan hidup, dan kekuatan persatuan kita. Bukan cuma kekayaan alam, kekayaan flora dan faunanya, tapi banyak lagi kekayaan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bahkan orang luar pun kagum dan banyak yang justru mencari kenyamanan hidup di Indonesia. Karena mereka tahu betapa berharganya apa yang kita miliki. Jadi jangan biarkan 0,01% orang jahat itu merusak cinta kita pada Indonesia. Ingat, Indonesia didirikan oleh rakyat Indonesia, bukan satu individu. Ya, kita tetap bersatu, tetap bangga, dan tetap mencintai tanah air kita sepenuh hati. Sekian tanggapan saya kali ini. Kalau kalian juga setuju dan merasakan hal yang sama, jangan lupa tekan tombol like, bagikan agar yang lain juga tahu. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku ini menuliskan